Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai pengertian dan faktor persebaran flora dan fauna. Yang akan kita bahas pertama adalah tingkatan biosfer atau tingkatan lapisan makhluk hidup, karena flora dan fauna masuk ke dalam biosfer. Yang pertama adalah individu. Individu adalah satu organisme tunggal, misalnya contohnya adalah satu ekor sapi. Kemudian populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu habitat dalam suatu waktu tertentu. Contohnya adalah beberapa ekor sapi atau sekumpulan sapi. Kemudian ada komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada satu habitat dan waktu tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Misalnya ada sekumpulan kambing dan sapi. Kemudian ekosistem. Ekosistem merupakan kumpulan komunitas yang saling berinteraksi antara komunitas dan lingkungannya. Jadi, ekosistem ada lingkungannya, selalu terjadi interaksi. Interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Misalnya ekosistem padang rumput. Misalnya terdapat sapi, kambing, kuda, dan juga beberapa pepohonan dan juga rumput. Selanjutnya adalah bioma. Bioma adalah kelompok tumbuhan atau hewan yang menetap di lokasi geografis tertentu. Misalnya biota sabana. Nah, bioma ini biasanya mencakup wilayah yang luas dengan ciri fauna dan flora tertentu. Jadi tingkatan biosfer yang paling tinggi adalah bioma. Bioma didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik, melingkupi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respon adanya perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Jadi cirinya adalah mencakup wilayah yang luas dan juga ada karakteristik biologis yang unik atau ciri dari flora dan fauna unik yang membedakan dari wilayah lainnya. Selanjutnya karakteristik bioma. Pada setiap bioma ada suatu komunitas yang kompleks. Kemudian ada suatu bentuk vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Ada vegetasi utamanya, pohon atau tumbuhan tertentu. Kemudian komunitas ini stabil sepanjang masa, kecuali ada kejadian tiba-tiba yang mengganggu kestabilan komunitas. Dan bioma terbentuk karena interaksi antara unsur-unsur lingkungan. Selanjutnya, setiap bioma dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Jadi, bioma satu dengan bioma lainnya akan memiliki tumbuhan dan hewan yang berbeda yang tidak bisa disamakan. Bioma biasanya memiliki wilayah yang luas. Misalnya pada bioma gurun ada vegetasi utamanya yaitu kaktus dan berbeda dengan bioma lainnya. Selanjutnya ada pun faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama adalah faktor iklim. Iklim adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Ini juga bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kemudian ada suhu. Suhu adalah suatu ukuran derajat panas atau dingin. Suhu udara di permukaan bumi bersifat relatif, bergantung pada faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti lamanya penyinaran matahari. Dengan perbedaan suhu, maka akan muncul juga perbedaan jenis-jenis tumbuhan. Ada tumbuhan yang membutuhkan suhu yang panas dan juga ada yang tidak. Selanjutnya adalah kelembapan udara. Kelembapan adalah kandungan total uap air di udara. Kelembapan memiliki pengaruh besar pada tingkat transpirasi pada tumbuhan. Tingkat transpirasi adalah penguapan. Kelembapan juga berpengaruh mengendalikan distribusi geografis tumbuhan. Selanjutnya ada angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin atau gerakan udara mempunyai peranan penting dalam distribusi organisme karena angin berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Selanjutnya ada curah hujan. Curah hujan merupakan hasil dari tarikan gravitasi pada uap air di atmosfer. Jumlah curah hujan tahunan sangat mempengaruhi vegetasi serta populasi hewan di daerah tertentu. Misalnya, jika curah hujannya sangat besar atau tinggi, maka akan muncul sebuah bioma hutan, dan jika rendah, maka akan terbentuk bioma gurun. Kemudian cahaya matahari. Jumlah cahaya atau durasi dan intensitas cahaya di suatu wilayah menentukan jenis tumbuhan dan sebaran tumbuhan tersebut. Fisiografi. Fisiografi ini berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan tanah. Jadi fisiografi adalah bentuk permukaan tanah. Misalnya ada ketinggian, kemiringan, drainase, dan tingkat erosi. Selanjutnya ada faktor edafik. Faktor edafik adalah faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah. Jadi berhubungan dengan tanah yang ditemukan di daerah tertentu. Jadi faktor tanah dapat mempengaruhi persebaran atau perbedaan persebaran flora dan fauna. Kemudian ada faktor biotik. Faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan dan sebaran tumbuhan atau hewan adalah faktor biotik. Sekian, terima kasih dan glory geografi.